Paus adalah salah satu makhluk terbesar dalam sejarah planet kita. Paus bungkuk adalah spesies paus dengan ukuran panjang yang dapat mencapai 16 meter dan berat sekitar 36.000 kg. Dan paus biru memiliki ukuran setara dengan pesawat Boeing 737 dengan panjang yang dapat mencapai 33 meter dan berat sekitar 200 ton. Obsesi terhadap ukuran paus yang sangat besar membuat kita lupa akan keberadaan makhluk-makhluk yang lebih kecil di sekitarnya. Contohnya ialah tritip, makhluk kecil yang menempel dan berinteraksi dengan paus-paus yang berukuran besar. Sehingga menimbulkan sebuah pertanyaan, kok bisa makhluk dengan perbandingan ukuran yang terpaut jauh dapat melakukan interaksi dan bersimbiosis? Saya Farel Ferdian. Saya Muhammad Aidafa Mubarak. Dan saya Muhammad Mufti Nur Rafansyah akan membahas tentang hidup bersama, interaksi biologis, atau simbiosis. Adalah interaksi yang terjadi antara dua atau lebih individu yang berkontak secara langsung dan dekat satu sama lain. Simbiosis terbagi menjadi 3 pada umumnya, yaitu mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Tritip merupakan hewan yang dapat menempel pada lapisan epidermis berbagai macam organisme lain yang dijadikan sebagai inangnya, atau yang biasa disebut dengan epibion. Salah satu faktor yang menyebabkan tritip dapat mudah menempel pada famili Balaenopteridae adalah permukaan kulitnya yang sangat lunak sehingga memudahkan dalam proses sementasi. Pada tahun 1767, Carl Linnaeus pertama kali mendeskripsikan spesies Coronula diadema, yaitu spesies tritip pada paus yang banyak ditemukan menempel pada kulit paus bungkuk. Coronula diadema memiliki siklus hidup yang kompleks. Arthropoda ini mempunyai siklus hidupnya dimulai saat terbentuk embrio sebelum menetas menjadi nauplius. Siklus nauplius ini berlanjut sampai tahap ke-6. Setelah itu, terbentuklah siprit. Individu muda atau juvenil merupakan bentuk setelah fase siprit. Proses selama menjadi individu muda bisa memakan waktu sekitar 18 hari. Lalu, bagaimana bisa koloni Coronula diadema ini sampai menempel di ikan paus? Larva dari Coronula diadema memiliki siklus hidup plantonik. Artinya, larva-larva dari Coronula diadema ini bergerak bebas dan mampu mendeteksi keberadaan paus yang sedang berada di dekat permukaan. Sampai saat ini, belum ada penelitian lebih lanjut mengenai mekanisme pendeteksian yang menyebabkan Coronula diadema ini mampu memilih inang yang tepat, yaitu paus bungkuk. Jika sudah menempel, akan membahayakan si paus bungkuk itu sendiri, bukan? Ternyata tidak. Koloni tritip ini memang mempunyai total berat sebesar 1000 pound di setiap individu paus. Namun, ini tidak sebanding dengan berat rata-rata paus yang mencapai 80.000 pound. Tentunya, tritip tidak akan melukai jaringan epidermis paus karena daya akar tritip tidak sampai ke lapisan epidermis yang lebih dalam. Terlebih, tritip merupakan
organisme filter feeder. Hal ini merupakan hasil dari jutaan tahun evolusi interaksi antara dua spesies ini. Hal yang kita anggap biasa ternyata adalah hasil kompleks yang terjadi selama jutaan tahun. Selanjutnya, saya akan memaparkan contoh kasus yang terjadi antara interaksi paus dan juga bernekel. Penelitian yang dilakukan oleh Hyun Kyung Kim dan teman-temannya pada tahun 2020 di wilayah Korea, spesies Coronula diadema banyak ditemukan menempel pada paus bungkuk yang sudah mati. Hal ini berdasarkan data yang didapatkan dari nelayan lokal di sekitar pantai timur Korea pada tahun 2018 dan 2019. Spesies dari Coronula diadema ini biasa menempel pada kulit ikan paus yang memiliki diameter terbesar pada bangkai ikan paus bungkuk. Ini adalah mencapai 55 mm. Kelompok kawin dari spesies ini berkisar antara 1-9 individu yang hidup di alur ventral posisi paus dan umumnya terdiri dari 6 tertib. Bagian sirip dada memiliki ukuran kelompok kawin terendah dengan sekitar 3 atau 4 kelompok dan rata-ratanya mencapai 4 tertib pada setiap kelompoknya. Dan itulah penjabaran dari kami terkait interaksi antara bernekel dan juga paus. Penelitian tentang hubungan antar kedua makhluk hidup ini masih terus berlanjut hingga sekarang di berbagai wilayah dunia. Semoga video dari yang kami paparkan dapat menjadikan info untuk mengetahui interaksi yang terjadi antara kedua makhluk hidup tersebut. Saya Mufti dan mewakili kedua teman saya mengucapkan terima kasih.